Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah filsafat hukum Islam yang berjudul Pengertian, Cangkupan, dan Batasan Filsafat Hukum Islam. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Rika Rahmanisa Putri, dan kawan saya Muhammad Erik Aulia dan Awang Sendra. Materi yang pertama akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa Arab dipakai kata filsafat dan filosof. Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Menurut Al-Zarbashri, filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Filsafat hukum Islam itu mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama, tugas kritis, yaitu mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam buku Islam, dan yang kedua, tugas konstruktif, yaitu mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apakah hakikat hukum Islam, dan lain-lain. Yang selanjutnya, objek kajian filsafat hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja, dalam bukunya mengatakan bahwa objek filsafat hukum Islam meliputi objek teoritis dan praktis. Objek teoritis filsafat Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi, pertama, prinsip-prinsip hukum Islam, yang kedua, dasar dan sumber-sumber, yang ketiga, ruang lingkup filsafat dan hukum Islam, yang keempat, hukum Islam, yang kelima, tujuan hukum Islam, yang keenam, asas-asas hukum Islam, dan terakhir, 7, kaidah-kaidah hukum Islam. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erik Aulia dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, ruang lingkup filsafat hukum Islam. Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bagian jika mengikuti sistematis hukum Barat, yakni hukum privat perdata dan hukum publik. Hukum perdata Islam meliputi munakahat, wiratsah, muamalat, hukum bisnis Islam, dan sebagainya, al-ahkam as-sultaniyah, siyar, mukasamat. Sedangkan Zainuddin Alim membagi ruang lingkup hukum Islam menjadi 6 ruang lingkup hukum Islam, yaitu ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdiri dari rukun Islam. Sedangkan Zainuddin Ali membagi ruang lingkup hukum Islam menjadi 6 ruang lingkup hukum Islam, yaitu ibadah, peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, rukun Islam, mali, muamalah, jinayah, siasah, akhlak. Tujuan kegunaan mempelajari filsafat hukum Islam. Tujuan dan adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan investasi dan sifat Rahman dan Rohim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada sesama makhluknya. Di antara kegunaan mempelajari filsafat hukum Islam, menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam. Dapat membedakan kajian usul fikih dan filsafat terhadap hukum Islam. Mendukung filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama. Adapun tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum Islam. Pertama, menjadi tahu mengenai pengertian tentang filsafat hukum Islam dan kajiannya. Kedua, menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam. Tiga, dapat membedakan kajian usul fikih dan filsafat terdapat hukum Islam. Keempat, mendukung filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berisi dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama. Kelima, menemukan rahasia-rahasia syariat di luar maksud dirinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Perkenalkan, nama saya Awang Suhendra. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara Siasat Syariah, Fakultas Syariah, NPM 1821020479. Saya dari kelas D semester 4. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yakni kelompok 1 yang berjudul pengertian, cakupan, dan batasan filsafat hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang kami berikan, yang sudah kami jelaskan. Kesimpulannya ialah 1. Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa Arab dipakai kata filsafat dan filosof. Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafatnya sebagai alatnya. 2. Menurut Johaya S. Praja dalam bukunya mengatakan bahwa objek filsafat hukum Islam meliputi objek teoritis dan objek praktis, yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Ketiga, ruang lingkup filsafat hukum Islam. Hukum Islam dapat dibedakan menjadi 2, yakni bagian jika mengikuti sistematika hukum barat, yakni hukum privat atau perdata, dan hukum publik, yakni hukum perdata Islam. Dan keempat, yang terakhir, tujuan dan kegunaan filsafat hukum Islam adalah untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia dan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya yakni adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuan yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan yang ada di muka bumi ini. Itulah materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.